Selamat malam, kembali bersama saya Armenia Widyastuti, saya seorang trainer dan coach. Malam hari ini adalah episode keempat untuk belajar bareng Armenia. Hari ini kita akan belajar mengenai inspired, influence, dan impact. Jadi ini adalah judul belajar bareng Armenia malam hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah join, sudah hadir. Yuk sama-sama belajar. Kenapa sih kita itu perlu menjadi inspirasi dan memberikan pengaruh buat orang lain? Karena pengaruh itu nggak melulu mengenai posisi, mengenai jabatan, mengenai banyaknya followers. Tapi ketika kita berpengaruh buat orang lain, bagaimana orang bisa berubah dari cara pikirnya, dari tindakannya, dari dia bisa berkontribusi lebih baik di dalam hidupnya karena terinspirasi oleh kita, itu adalah hal yang cukup baik, teman-teman. Nah, hari ini aku mau share ke semua teman-teman bagaimana sih kita bisa menginspirasi, kita terus bisa menginfluence, bisa berdampak buat orang lain. Ternyata salah satunya kuncinya adalah dengan walk the talk. Apa itu maksudnya? Walk the talk tuh apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan, itu juga yang kita lakukan, teman-teman. Jadi penting banget kalau kita ketika mengatakan sesuatu, aku janji ya, aku akan datang misalnya jam 7 pagi. Ya apa yang kita sudah katakan, apa yang kita sudah janjikan, ya itu yang kita lakukan. Jadi dari situ orang akhirnya percaya sama kita. Orang yakin sama apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Karena walk the talk tadi, teman-teman. So, tapi ternyata nggak semudah itu ya. Untuk bisa ngasih pengaruh, bisa ngasih contoh buat orang lain, ternyata nggak gampang. Kadang punya maksud baik aja, belum tentu orang mau terinspirasi dan mau terpengaruh sama kita. Beberapa kesulitannya pertama, karena kadang kitanya sendiri tuh nggak pede, nggak percaya diri. Yang kedua, mungkin kita kurang bisa berkomunikasi secara efektif. Itu pun yang akhirnya menyebabkan orang nggak bisa terpengaruh sama terinspirasi apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, kitanya sendiri sebagai orang yang mau menginfluence orang lain, kitanya itu nggak konsisten. Nah, itu adalah beberapa pain point-nya ya kalau kita mau memberikan pengaruh tapi ternyata sesulit itu. Jadi yang pertama nggak pede, komunikasi kita mungkin kurang efektif, dan yang ketiga kitanya kurang konsisten. So, gimana caranya? Pertama, teman-teman, kalau kita nggak pede, kenapa ya nggak pede? Karena kalau kita sudah punya jam terbang, kita punya ilmu yang bisa kita bagikan, kita juga punya pengalaman, itu sebenarnya yang membuat kita jadi orang yang lebih percaya diri. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, ya kita kan udah ada datanya, udah ada jam terbangnya, udah ada pengalaman. Itu orang akhirnya bisa percaya sama kita, teman-teman. Thank you yang sudah join malam hari ini, thank you banget. Hari ini aku bicara tentang bagaimana bisa menginfluence orang di sekitar kita untuk bertindak, berpikir, bahkan berubah di hidupnya. Terus kalau kita juga kurang bisa berkomunikasi dengan efektif, caranya gimana? Aku punya satu tips, namanya adalah the power of three. Pada saat kita diminta untuk tiba-tiba speech gitu ya, kemudian kita tiba-tiba diminta untuk buat pembukaan, atau diundang ke satu acara, atau kita diminta perkenalan diri, selalu ingat yang namanya the power of three. Ini bikin kita jadi bicara itu lebih terarah, lebih jelas, dan lebih menarik gitu loh. Misalnya kalau lagi bikin acara pembukaan ya, terus kita diminta perkenalan diri, gimana cara memperkenalkan dirinya? 3 hal. Pertama, saya ini namanya Armenia.
Nah, kalau dari namanya saja udah pasti ketahuan ya, jarang yang punya nama Armenia. Makanya nama saya unik dan saya berharap teman-teman selalu ingat nama Armenia karena nama Armenia itu nama negara. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kenapa aku ini juga adalah orang yang unik? Karena dari namaku sendiri, aku ini ingin menginspirasi banyak orang melalui ilmu pengetahuan supaya orang lain lebih berkembang. Dan yang ketiga, aku ini adalah seorang super mom, super trainer, dan super coach. Nah, karena aku membuat buku-buku itu, teman-teman. That's why kalau buku yang pertama, Super Mom, udah ada. Buku kedua, Super Trainer, udah ada. Nah, yang ketiga, tolong dinantikan di perkiraan di September atau akhir September atau awal Oktober. Jadi sudah launching bukunya. Nah, itu bagaimana cara kita tiga hal cara kita bisa kenalan sama orang. Jadi arti nama misalnya, yang kedua profesi kita apa dan karya kita apa. Itu yang membuat akhirnya orang jadi oh tertarik ya. Misal the power of three yang lain, bagaimana supaya kita bisa menyusun satu komunikasi lebih efektif gitu ya. Dan orang akhirnya terinspirasi, terpengaruh sama kita. Misalnya, tiba-tiba diminta untuk pembukaan gitu ya, satu acara. Indonesia ini sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana sih caranya berkontribusi untuk Indonesia? Yang pertama, dengan segala pengetahuan yang sudah kita punya, dengan pengalaman yang kita punya, kita bisa menginspirasi banyak orang. Itu pertama. Yang kedua, ternyata bagaimana kita bisa berkontribusi untuk orang lain, untuk Indonesia, dari apa yang sudah kita punya tadi, dari pengalaman, dari pengetahuan, dari profesi kita bisa jadi berkat buat Indonesia. Dan yang ketiga, caranya adalah ketika kita mau menjadi inspirasi buat negara kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjadi inspirasi dari kehidupan kita, orang akan percaya sama kita. So, mari selalu kalau mau menjadi inspirasi buat Indonesia, yang pertama tadi, selalu bisa dari apa yang kita sudah punya, kompetensi, ilmu, pengalaman kita bisa share. Yang kedua, dari profesi kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, walk the talk teman-teman. Apa yang kita sampaikan itu kita lakukan. Kurang lebih itu. Nah, jadi the power of three itu bisa membuat kita jadi tertata komunikasi kita, bahasa kita, sehingga akhirnya bisa mempengaruhi orang lain. Dan kenapa nggak lebih dari 3? Karena kalau lebih dari 3, orang tuh cepat lupa. Dia tadi ngomong apa ya? Tapi kalau dengan 3, orang tuh jadi cepat inget, mudah dipahami, dan menarik. Tapi kalau satu pun juga nggak menarik. Misalnya ditanya, Armin, suka musik apa? Oh, aku suka musik K-pop gitu ya. Kan just ya udah K-pop doang gitu loh. Tapi kalau kita share, Armin suka musik apa? Oh, kalau pagi waktu aku lari atau lagi olahraga, aku tuh paling suka musik yang upbeat gitu ya. Tapi kalau udah mulai siang hari, udah mulai ngantuk, kayaknya aku juga perlu lagu-lagu pop. Dan kalau malam hari, supaya tidurnya nyenyak, tidurnya enak, aku biasanya setel musik rohani. Nah itu, jadi kan jawabannya lebih cantik ya. 3 musik yang aku suka gitu. Nah, tadi udah ya, gimana caranya supaya kita bisa punya impactful. Pertama tadi harus lebih percaya diri. Yang kedua, punya komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak bisa menginspirasi orang lain? Karena kita kurang konsisten. Nah, orang itu percaya kalau apa yang kita katakan, itu kita lakukan. Apa yang kita katakan dan tindakan yang kita jalankan itu selaras, teman-teman. Jadi penting banget ya kalau kita bisa responsibility sama apa yang sudah kita katakan, kita ucapkan, kita katakan, dan kita lakukan. Makanya orang jadi percaya. Makanya orang bisa terpengaruh sama kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena
responsibility itu adalah salah satu domain yang aku punya tuh di Gallup Clifton Strengths dan aku sudah manfaatkan. Tapi kali ini aku mau share, ternyata dari Gallup itu punya salah satu domain, namanya domain influencing. Influencing gitu ya. Apa itu? Jadi kalau kita punya ide, kita punya suara, itu didengar sama orang lain. Keren kan? Kalau dengan domain, kalau kita punya talenta di influencing, kita itu bisa menggerakkan orang lain mengikuti apa maunya kita. Sehingga tujuannya bisa punya dampak yang lebih luas, bisa menginspirasi, bisa berpengaruh. Nah, hari ini aku mau share ada 8 ya teman-teman. Ini aku punya kartunya yang aku create sendiri bersama dengan Business Wisdom Institute. Aku mau share ada 8 talenta yang bisa punya pengaruh atau dampak yang luas buat orang lain. Pertama, namanya activator. Activator ini apa? Orang dengan talenta activator ini sangat kuat mengubah ide menjadi aksi nyata. Nah, activator ini ternyata salah satu talentaku di nomor 1, teman-teman. Dari top 5 ya, ini nomor 1. Jadi kalau aku punya ide, daripada kita kelamaan planning, daripada kelamaan diskusi, lebih baik dilakukan aksi nyata saja. Nah, itu adalah orang-orang dengan talenta activator. Jadi nggak hanya mikir, tapi gimana yuk kita coba, kita bertindak. Orang activator ini punya keberanian untuk memulai sesuatu. Nah, jadi kehebatannya dalam mempengaruhi orang lain karena dia berani mulai duluan. Daripada omong doang, yuk bertindak aja. Gitu, teman-teman. So, talenta yang kedua namanya komen. Orang dengan komen ini seperti kayak punya jiwa kepemimpinan. Tegas, jelas, arahannya tuh sat-set A, B, C gitu loh. Orang komen ini juga berani untuk keluar, ketika ada konflik, dia bantu untuk konflik itu bisa cepat selesai. Dia punya cara yang tepat supaya akhirnya orang-orang terpengaruh karena kata-katanya memberikan stabilitas. Kata-kata orang komen ini jelas, terarah. Orang-orang jadi merasa aman gitu ya karena orang-orang komen ini. Jadi keren banget nih. Kata-kata yang menggambarkan komen, talenta komen adalah orang yang tegas, orang yang mendorong, mempersuasi, menantang, tapi kadang juga mengintimidasi. Tapi orangnya kerennya adalah asertif, mengendalikan, selalu mau berpendapat, kadang memaksa, tapi juga berkemauan keras dan jujur. Keren ya talenta ini. Next, talenta ketiga. Ini talenta yang juga aku punya. Ada di nomor 8 kalau nggak salah ya. Communication. Orang dengan talenta communication itu kalau memberikan pesan itu jelas dan menarik. Keren ya. Kalau memberikan arahan apa yang dia mau sampaikan, orang tuh ngerti gitu. Orang tuh paham karena talenta communication ini. Dan apa yang dia bisa sampaikan tuh kadang menyentuh hati, teman-teman. Keren ya? Jadi talenta communication ini biasanya orang yang kuat berbicara atau storytelling. Bisa membawa sesuatu itu dengan emosional. Jadi menyentuh, sifatnya hangat. Jadi orang-orang communication nih keren banget. Tapi kekurangannya kalau udah ngomong nyerocos terus gitu. Kalau udah ngomong lupa waktu kadang. Itu kalau udah kelebihan ya. Tapi kalau yang sudah mature, talenta communication ini orang-orangnya tuh wise, bijaksana. Dia tahu kata-katanya tuh bisa menginspirasi banyak orang, makanya kata-kata yang dipilih itu bijak. Gitu ya, hati-hati dalam memilih. Next, kemudian talenta yang keempat itu competition. Jadi ternyata competition ini juga salah satu talenta yang baik yang bisa menginfluence orang lain. Kenapa? Karena talenta communication ini ciri-ciri orangnya tuh punya standar yang tinggi. Untuk orang lain tuh juga bisa unggul seperti dirinya gitu ya. Tipe orang ini tuh yang berprestasi
dan berprestasinya terlihat, teman-teman. Dan kalaupun berkompetisi, kompetisinya tentu yang sehat. Nah, aku coba bacain ya ciri-cirinya ya. Orang yang competition ini adalah menyadari kalau ada memang yang namanya kompetisi. Ada suka dengan adanya kompetitor, lawan main gitu ya, lawan bermain gitu. Kemudian dia punya keinginan untuk berjuang akan kemenangan. Suka dengan kesempatan berhadapan dengan orang-orang yang terbaik, karena tadi ya mau punya standar yang tinggi untuk unggul. Yang dibenci oleh orang competition adalah datang di urutan kedua. Dia maunya urutan nomor 1 soalnya. Dan kebutuhan orang dengan talenta communication ini, teman sebagai pembanding dan motivasi. Jadi dia senang tuh kalau punya partner ya yang sama-sama juga suka tantangan, suka kemenangan, dan dia jadi termotivasi. Thank you yang sudah hadir semuanya. Kali ini aku sharing mengenai inspired, influence, impact. Bagaimana hidup kita bisa berpengaruh buat orang lain. Kali ini aku bahas salah satunya dari talenta di Gallup gitu ya. Oke, thank you yang sudah gabung. Gak apa-apa untuk kalau datangnya terlambat gitu ya. Nanti akan ada rekamannya juga kok, bisa ditonton lagi. Aku lanjut. Salah satu tema yang berikutnya, yang kelima, adalah namanya maximizer. Aku punya, ini talenta nomor 2-nya aku nih teman-teman. Orang dengan talenta maximizer di domain influencing, itu orang yang gak mau jadi rata-rata. Orang yang mau bisa jadi yang luar biasa. Kalau kita punya standar yang baik, kenapa harus biasa-biasa, harus rendah? No. Orang ini tuh kalau punya potensi dikeluarkan dengan maksimal. Kalau kerja itu kualitasnya nggak biasa-biasa, tapi diberikan kualitas yang terbaik gitu ya. Dan suka banget kalau bisa berprestasi besar orang ini, teman-teman. Jadi kata-katanya misalnya ya, orangnya orientasinya pada kekuatan, orientasinya pada kualitas, orientasinya pada hasil, terobsesi untuk keunggulan, jadi sadar gitu ya. Kemudian bisa menyortir, memilah-milih, menilai, dan kadang orang ini nggak cepet puas karena ada aja yang dibenerin, ada aja yang diperbaiki. Itu maximizer. Next, talenta berikutnya adalah self-assurance. Apa ini? Orang yang pede. Satu kata, orangnya pede. Kalau tiba-tiba nih di dalam satu organisasi, presiden kita datang, atau orang penting datang, siapa yang akan speech gitu ya? Orang yang punya talenta self-assurance. Karena pedenya tinggi. Dia berani ambil resiko, dia yakin, dia orangnya juga punya arahan tuh jelas gitu ya. Kalau saya akan mengatakan A, B, C, orang akan ngikut. Nah, itu orang-orang ciri dari self-assurance gitu, teman-teman. Jadi, gaspol lah orangnya ya. Siapapun yang datang, orang penting pun datang, ya aku akan punya kepercayaan diri karena aku pede gitu. Berikutnya adalah talenta significance. Talenta ini ciri-cirinya adalah orang yang ingin berdampak. Hidupnya tuh punya makna, punya arti buat orang lain. Jadi orang dengan tipe visioner, punya visi yang besar, punya pencapaian di dalam hidupnya. Orang ini punya motivasi tuh tinggi gitu ya. Dan kalau punya project atau pekerjaan, alangkah baiknya, harapannya projectnya ini berdampak buat orang lain. Thank you buat teman-teman yang sudah datang. Yes, memang tugas saya menginspirasi karena ya saya punya kekuatan di situ gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan berikutnya, talenta terakhir ada yang namanya Woo. Wah, namanya kok lucu ya. Woo itu singkatan dari winning over others. Dimana orang dengan karakter Woo ini, teman-teman, itu pintar banget hubungan, pintar banget kerjasama, pintar banget networking sama orang lain. Jadi kayak
ketemu dimanapun tuh bisa jadi sahabat, bisa jadi temen, kayak nggak punya musuh gitu. Misalnya lagi ngantri di supermarket, antrian di kasir lama, dia bisa loh ngobrol sama orang yang di depannya. Atau di pesawat, daripada bingung mau ngapain, nggak, atau di pesawat atau di kereta ya, daripada ngantuk, cuman tiduran aja, orang dengan talenta Wu tuh bisa punya sahabat baru. Dia bisa ngobrol gitu ya. Dan orangnya ini punya energi yang positif, sehingga ngerasa pintar untuk juga melibatkan orang, sehingga orang lain itu ngerasa diterima, ngerasa nyaman ngobrol sama dia. Gitu, keren ya. Kayak talenta Wu ini cocok nih kalau profesinya sales mungkin ya, profesinya trainer, profesinya pembicara, profesi guru. Wah, ini keren banget kalau punya talenta Wu ini gitu. Oke, tadi aku udah bahas mengenai salah satu domain di Gallup Clifton Strengths yang bisa membuat kita punya dampak, punya inspirasi, punya pengaruh buat orang lain. Nah, kalau kita punya salah satu dari talenta itu sangat bagus banget teman-teman. Makanya apa yang kita sampaikan, kita bisa menginspirasi. Apa yang kita lakukan dengan aksi nyata kita bisa berdampak buat orang lain, kita punya kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian terakhir nih, aku mau sharing bagaimana tipsnya supaya kita berpengaruh. Pertama, jadi role model. Role model itu perlu yang namanya konsistensi. Apa yang kita ucapkan sama, selaras dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, bangun kepercayaan. Orang gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba percaya sama kita, teman-teman. Kalau kita, contoh kecil aja, gak bisa nepatin janji. Kalau kita mau menginspirasi orang lain, perlu bangun kepercayaan itu. Contoh kecilnya apa yang kita sudah janjikan ya kita lakukan gitu ya. Yang ketiga, ada yang namanya storytelling. Tadi ya, kalau kita pintar menginspirasi orang lain, itu bisa membuat orang itu terbawa secara emosional. Contoh, aku inget banget cerita dari Jeff Bezos. Waktu itu dia diundang ke salah satu kelulusan di Universitas Princeton University. Speech-nya dia, pidatonya dia ngomongnya gini teman-teman. Dulu, waktu kecil, saya itu orang yang pinter. Umur 7-8 tahun, suka banget pelajaran aljabar, pelajaran matematika, pelajaran science gitu ya. Jeff Bezos ini yang karena waktu itu masih kecil, dengan kepintarannya, dia diajaklah jalan-jalan sama kakek dan neneknya. Di perjalanan itu, neneknya ngerokok nih teman-teman. Terus apa yang dikatakan sama Jeff Bezos? Nenek, nanti kalau kamu merokok, itu akan mengurangi usia hidupmu sekian tahun setiap kali kamu merokok. Itu ada hitungannya loh, Nek. Dengar kayak gitu apa yang terjadi teman-teman? Ternyata neneknya nangis, neneknya sedih. Di pemberhentian, di rest area gitu ya, kakeknya bilang gini, Jeff Bezos, dalam hidup ini kamu tuh punya 2 pilihan. Kamu bisa jadi anak yang pintar, tapi kamu juga punya pilihan untuk menjadi anak yang baik. Anak yang berempati. Anak yang gak hanya cerdas, tapi juga bijaksana gitu ya. Dari situ akhirnya Jeff Bezos belajar bahwa pintar itu boleh, pintar itu wajib gitu ya. Tapi kita juga punya pilihan untuk berempati. Kita punya pilihan untuk bisa baik hati. Karena ternyata kamu bisa diterima di satu pekerjaan karena IQ kamu, karena intelektual kamu. Tapi ketika kamu mau naik ke posisi tertentu, jabatan tertentu, itu ternyata karena kamu baik hati. Kamu suka nolong, orang-orang sayang sama kamu, orang-orang tuh percaya apa yang kamu lakuin. Jadi omongannya nggak melulu tentang intelektual, tapi tentang hati, tentang emotional intelligence. So, akhirnya di wisuda itu, Jeff Bezos cuma bilang, kalian adalah orang-orang yang pintar,
secara intelektual bagus, tapi kalian punya pilihan untuk menjadi baik hati, untuk menjalankan hidup setelah lulus dari universitas ini. Nah, keren kan? Jadi storytelling itu bisa menginspirasi banyak orang, teman-teman. Terakhir, gimana caranya bisa menginspirasi? Ada yang namanya Weapon of Influence. Ini karya dari Robert Cialdini. Sebenarnya dia punya beberapa item teori gitu ya, tapi aku mau share 3 aja. Yang pertama namanya reciprocity, ilmu timbal balik. Ini cara kita menginspirasi adalah kalau kita sering murah hati, bermurah hati, suka memberi, orang tuh juga akan murah hati sama kita. Timbal balik. Kebayang ya, kalau kita ngucapin selamat ulang tahun ke orang lain gitu ya, kok orang jadinya baik ya, nginget gitu ya. Itu pun yang akan dilakukan orang lain sama kita. Kalau ada orang ulang tahun terus kita kasih kado, mosok nggak kita juga pas ulang tahun nggak dikasih kado? Nah itu ilmunya tentang ilmu timbal balik, reciprocation, reciprocity teman-teman. Yang kedua, liking. Orang akan mau bertindak kalau orang itu disukai. Cara disukai gimana? Pertama, cari kesamaannya. Misalnya, sama-sama dari universitas A, B, C gitu ya. Atau, misalnya, kita sama-sama loh dari psikologi Atmajaya. Nah, kalau ketahuan kita sama-sama dari Atmajaya tuh langsung ada kayak hubungan hubungan yang diterima gitu loh. Oh, ternyata sama-sama psikologi. Oh, sama-sama Atmajaya gitu ya. Atau kesamaan dari hobi. Aku hobinya juga olahraga loh. Nah, dari situ karena punya kesamaan, orang tuh jadi cepet banget untuk berteman. Sehingga akhirnya jadi terpengaruh satu dengan yang lain. Atau familiar. Kebayang ya kalau misalnya kita keluar negeri gitu ya. Kita mau makan di satu tempat yang kalau kita nggak tahu itu orang tempatnya enak atau enggak ya, kita cenderung nggak akan datang. Tapi kalau misalnya di sana gitu ya ada McD atau ada Starbucks, kita di Jakarta kan juga ada, di Indonesia kan juga ada. Makanya kita daripada bingung gitu ya, udahlah masuk ke restoran itu aja karena kita lebih familiar. Nah, orang biasanya terpengaruh karena kesamaan familiarity seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga namanya social proof, dimana kita bisa terpengaruh itu karena diikuti banyak orang lain. Contohnya nih ya, di RT lagi mau 17-an, tiba-tiba dimintain donatur atau dimintain donasi, dimintain sumbangan. Terus ada tulisannya tuh, Armenia misalnya ngasih 500.000, si Elizabeth ngasih 500.000, ada tulisan, ada tanda tangannya nih. Sampai orang ke 10 gitu ya. Tiba-tiba ada yang namanya Sri gitu ya. Sri, dia pengen nulis cuman mau ngasih duit 100.000. Kira-kira sama panitia 17-annya dibolehin nggak? Nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena kalau ada satu orang yang tiba-tiba ngasih 100.000, nanti orang-orang di bawahnya Sri itu juga akan ngasihnya 100.000, 50.000. Jadi nominalnya malah makin kecil. Nah, itu yang namanya social proof. Orang tuh secara nggak sadar akan terpengaruh. Dia aja ngasih 500.000, kok saya enggak sih? Gitu loh. Jadi, pengaruh orang lain itu bisa sangat besar impact-nya buat kita. Kurang lebih itu teman-teman. Thank you yang sudah hadir, sudah join belajar bareng Armenia. Ada satu pertanyaan ini dari Pak Ahmad. Bu Armen, memungkinkankah seseorang punya semua talenta itu? Sebenarnya semua orang tuh punya talenta. Hanya saja mana talenta yang tertingginya, Pak. Karena kalau yang minggu lalu saya udah belajar tentang talenta executing. Hari ini saya belajar sharing mengenai talenta influencing. Besok, minggu depan akan ada belajar tentang talenta relationship. Yang terakhir 2 minggu lagi kita akan belajar mengenai talenta strategic thinking. Kita semua punya talenta di area-area itu. Tapi mana yang kita perkuat itu yang harus kita lakukan. Jadi fokus sama talenta kita dan fokus sama
talenta teratasnya kita. Nah, kalau mau cari tahu bagaimana dapetin talenta itu, boleh hubungi aku dan aku bisa kasih coaching terkait strength coaching ya Bapak Ibu. Fokusnya pada talenta. Terus, apakah memang setiap orang punya kecerdasan dari salah satu talenta itu? Yes, setiap orang punya salah satu dari talenta itu. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, boleh hubungi aku. Karena Armin ini selain jadi trainer dan melakukan sesi coaching juga Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan aku mau undang karena Jumat adalah jadwal belajar online bersama Armenia ya. Di akhir bulan di tanggal 30 Agustus aku punya kelas publik, itu judulnya adalah The Keys to Meaningful Life. Kok aku jadi lupa judulnya ya. Keys to Meaningful Life gitu ya. Dimana kita akan belajar mengenai 3 hal. Potensi, passion, purpose. Saya akan ajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk ketemu sama orang yang paling spesial di dirinya Bapak Ibu teman-teman, yaitu diri kita sendiri. Kita akan banyak melakukan journaling. Salah satu tools yang saya pakai adalah namanya Alpha Smart, dimana kita akan ketemu dengan kartu-kartu banyak. Contohnya ini, kartu tulisannya melambat. Kebanyakan dari kita selalu buru-buru. Kita kurang melambat. Nah, dengan journaling, dengan refleksi diri, itu adalah salah satu momen kita melambat dengan tujuan supaya ketika kita ada waktu berdiam diri, selanjutnya kita bisa melangkah lebih cepat. Kurang lebih itu teman-teman, terima kasih. Untuk teman-teman semua dari Indonesia, dari barat sampai timur ya, dari utara sampai selatan, dari Aceh sampai Papua yang udah boleh datang dan hadir nonton, bahkan nanti bisa lihat juga rekamannya. Tugasnya Armenia, aku punya tujuan hidup menginspirasi banyak orang dengan ilmu yang aku punya, dengan knowledge yang aku punya. Aku mau share supaya kita bisa jadi versi terbaik diri kita. Kurang lebih itu. Terima kasih. Sampai ketemu di Jumat minggu depan di tanggal 22 Agustus. Episode kelima, aku punya tema yaitu Grow Through Relationship. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan menjaga hubungan baik dengan banyak orang, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang tercinta kita. Terima kasih banyak untuk waktunya. Buat teman-teman yang agak terlambat join, it's okay, bisa lihat rekamannya di IG aku ya. Thank you, see you. Tuhan berkati, terus berkarya, terus menginspirasi dengan talenta yang kita punya, terus hebat, dan jadi versi terbaik diri kita. Bye teman-teman, terima kasih. Thank you.